Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Kurta Ayun, NIM G600.784. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Analisis Penyebab Kerusakan pada Pompa Distribusi nomor 3 menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Studi kasus PDAM Purwatirta Dharma, Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, sejarah perusahaan PDAM Purwatirta Dharma ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Grobogan nomor 7 tahun 1986 yang merupakan alih status dari BPAM atau Badan Pengelola Air Minum. Pada tanggal 13 Desember 1986, perubahan alih status dari BPAM menjadi PDAM diresmikan yang dipusatkan di instalasi air minum di Selojari. Kemudian visi dari PDAM Grobogan yaitu PDAM Kabupaten Grobogan menjadi perusahaan provider dan operator layanan air bersih yang sehat dan maju, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Misinya, 1. Menyediakan layanan air bersih pada kapasitas cakupan area Kabupaten Grobogan yang terjaga kontinuitas dan kualitas. 2. Mewujudkan PDAM Grobogan sebagai perusahaan daerah yang maju, mandiri, dan berkontribusi pada PAD Grobogan. Yang ketiga, meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat Grobogan yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam pemasangan sambungan bahkan dengan waktu yang cepat. Dan 5, menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari PDAM Grobogan, yaitu PDAM sendiri langsung diatasi oleh Bupati, dan kemudian di bawah Bupati ada direktur yang dilakukan pengawasan yang mendapat pengawasan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Perusahaan. Kemudian di bawah direktur yaitu ada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik, dan Kepala Bagian Pemasaran. Dan berikut merupakan subbagian dari masing-masing kepala bagian. Nah, berikut merupakan proses produksi. Proses produksi ini diawali dari air baku. Air baku ini diambil dari sungai, dari waduk Kedungombo, Grobogan. Nah, kemudian air itu dialirkan ke pengolahan dan langsung ditempatkan di tahap prasedimentasi. Nah, setelah tahap ini selesai, air kemudian disalurkan lagi ke tahap koagulasi. Nah, sebelum masuk ke tahap koagulasi, air ini dicampur oleh larutan PAC, yaitu gunanya untuk mengendapkan sisa-sisa dari kotoran air seperti misalnya tanah halus, sehingga dapat mudah untuk diikat dan kemudian diendapkan. Setelah dari tahap koagulasi, selanjutnya yaitu tahap flokulasi, kemudian tahap sedimentasi. Nah, tahap sedimentasi ini di sini di tahap ini air diendapkan, kemudian hasil endapan dari kotoran-kotoran tersebut disalurkan ke bak penampungan lumpur. Nah, kemudian setelah dari tahap sedimentasi ini masuk ke tahap filtrasi atau penyaringan. Nah, di sini mungkin masih ada sedikit kotoran seperti lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu disalurkan ke bak penampungan lumpur. Nah, setelah dari tahap filtrasi masuk ke reservoir. Nah, sebelum masuk ke reservoir, air dicampur oleh larutan desinfektan atau yang biasa disebut dengan kaporit yang telah dihitung berapa jumlah
jumlah amannya. Nah, kemudian setelah dari reservoir didistribusikan ke pelanggan. Selanjutnya, identifikasi permasalahan umum. Ada 3 identifikasi permasalahan, yaitu dari mesin, manusia, dan metodenya. Dari mesin sendiri, yaitu terdapat beberapa pompa yang melebihi usia pakai pompa, sehingga sering terjadi kerusakan pada komponen pompa. Nah, kemudian pada manusianya, yaitu kurang kesadarannya operator dalam pemakaian alat pelindung diri atau APD, sehingga terdapat risiko kecelakaan kerja yang tinggi, baik yang disebabkan manusia maupun lingkungan kerja. Kemudian untuk metode yaitu penerapan SOP yang masih belum sepenuhnya diterapkan, misalnya seperti SOP tentang K3. Kemudian identifikasi permasalahan khusus. Mesin pada PDAM gerobokan merupakan bagian terpenting dalam proses pengolahan air bersih untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan akan air bersih. Namun, jika kondisi mesin kurang prima, maka dapat dalam memenuhi permintaan pelanggan juga tidak akan maksimal. Nah, proses pengolahan air di PDAM itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus tanpa henti 24 jam. Nah, sehingga terdapat permasalahan seperti kerusakan pada pompa. Salah satunya, pompa yang sering mengalami kerusakan yaitu pompa distribusi nomor 3. Kerusakan pada pompa distribusi nomor 3 dapat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan air bersih yang disalurkan kepada pelanggan. Maka untuk mengetahui penyebab kerusakan tersebut, dilakukan observasi dan wawancara dengan bagian maintenance dan operator agar kerusakan yang serupa dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode FMEA. Nah, FMEA ini diharapkan dapat mengidentifikasi risiko kegagalan yang terjadi dan menetapkan prioritas dalam tindakan perbaikan pada proses atau mesin yang mengalami kegagalan berdasarkan nilai RPN atau Risk Priority Number. Nah, nilai RPN ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tingkat keseriusan atau severity, tingkat kejadian atau occurrence, dan tingkat deteksi atau detection. Severity yaitu perkiraan subjektif numerik dari seberapa parah efek yang ditimbulkan karena suatu kegagalan. Jadi severity ini itu seberapa sih parahnya efek yang ditimbulkan oleh suatu kegagalan tersebut. Nah, kemudian occurrence adalah perkiraan seberapa sering tingkat kemungkinan terjadi suatu kegagalan. Mungkin kegagalannya bisa mulai dari setiap hari atau mungkin bulanan atau mungkin tahunan seperti itu. Kemudian detection yaitu kemungkinan untuk mendeteksi suatu kegagalan sebelum dampak kegagalan tersebut terjadi. Nah, misalnya itu kegagalan itu sebelum terjadinya kegagalan itu bisa dideteksi atau enggak. Misal mungkin dari suara atau dari visual seperti itu. Nah, kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui risiko kegagalan terbesar pada pompa distribusi dengan perhitungan RPN. Yang kedua, mengidentifikasi akar penyebab kegagalan pada pompa distribusi. Dan yang terakhir yaitu untuk membuat usulan perbaikan pada pompa distribusi. Nah, berikut metodologi penelitian, mulai dari identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasikan masalah yang seperti sudah saya jelaskan tadi di permasalahan umum. Nah, dari permasalahan umum tersebut, saya merumuskan masalah, memilih masalah mana yang mungkin akan saya angkat menjadi tema dalam penelitian ini. Kemudian setelah menentukan masalah mana yang akan saya bahas, kemudian menentukan tujuan penelitian. Setelah itu melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini itu berupa data observasi, wawancara, dan data historis. Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dan analisis data. Setelah itu membuat usulan penelitian.
Dan terakhir kesimpulan. Nah, masuk di hasil dan pembahasan, pada pompa distribusi nomor 3 ini, ada dua komponen yang sering mengalami kegagalan. Yang pertama itu piring pompa, dengan mode kegagalan berupa piring aus, dan dengan 3 penyebab, yaitu getaran yang tinggi, yang berakibat terjadi kerusakan pada poros pompa. Yang kedua, penggunaan piring melewati batas usia, berakibat menurunnya kinerja unit pompa hingga tidak berfungsinya sistem. Ini terakhir, gesekan yang tinggi, yang berakibat mesin menjadi cepat panas. Kemudian pada komponen sil pompa, mode kegagalannya itu yaitu sil aus. Nah, penyebabnya bisa karena gesekan yang tinggi, akibatnya yaitu terjadinya kebocoran fluida. Nah, selanjutnya menghitung nilai RPM-nya masing-masing. Nah, pada perhitungan ini dapat dilihat bahwa nilai RPM tertinggi itu berada pada mode kegagalan piring aus sebesar 180. Kemudian setelah itu menentukan FTA-nya, yaitu dari piring aus itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu penggunaan melewati batas usia penggunaan. Nah, ini disebut dengan basic event atau dasar dari akar dari kegagalan tersebut. Kemudian ada getaran tinggi, di mana getaran tinggi ini bisa disebabkan oleh misalignment atau tidak selarasnya kedudukan poros pompa dengan penggeraknya. Nah, kemudian yang terakhir ada gesekan tinggi. Gesekan tinggi ini bisa karena putaran mesin yang tinggi. Nah, berikut merupakan tabel usulan penelitian. Pada mode kegagalan piring aus itu ada 3 akar penyebab. Yang pertama, penggunaan piring yang melewati batas usia penggunaan. Ini saya mengusulkan perbaikan berupa penggantian piring sesuai umur waktu kerja yang telah ditentukan, kemudian misalignment atau tidak sejajarnya poros dengan penggerak, itu usulan perbaikannya menyelaraskan poros pompa dan penggeraknya, serta melakukan pengecekan saat pemasangan apakah poros sudah simetris dengan penggerak atau belum. Yang terakhir, putaran mesin tinggi. Yang usulan perbaikannya yaitu membuat pertimbangan pengadaan mesin baru dengan RPM yang lebih rendah dari yang digunakan sekarang. Nah, kesimpulannya, yang pertama, resiko kegagalan terbesar berada pada mode kegagalan berupa piring aus dengan nilai RPM terbesar 180. Kemudian yang kedua, terdapat 3 akar penyebab terjadinya keausan pada piring, yaitu penggunaan piring yang melewati batas usia penggunaan, misalignment atau kondisi poros pompa yang tidak sejajar dengan penggeraknya, dan putaran mesin tinggi. Dan yang terakhir, usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada piring, yaitu melakukan penggantian piring sesuai umur waktu kerja yang telah ditentukan, menyelaraskan poros pompa dan penggerak, serta melakukan pengecekan saat pemasangan apakah poros sudah simetris dengan penggerak atau belum, dan membuat pertimbangan pengadaan mesin baru dengan RPM yang lebih rendah dari yang digunakan sekarang. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.